Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu, karena kita punya Yesus. Iman kita punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Maha segalanya. Dan di hari yang baru, ini doa saya, kiranya kasih, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terus melimpah bagi kita yang setia, yang percaya, dan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya akan membagikan renungan kebenaran firman, tentunya berdasarkan dari firman Tuhan, membahas tentang mau hidup yang bahagia. Ini kuncinya. Ya, saudara, kuncinya adalah keyakinan. Keyakinan akan setiap perkataan firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita pegang, dan itu akan menjadi bagian kita. Asalkan kita tulus ikhlas, tulus hati mencari Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengar firman-Nya, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang kepadamu, bahwa kami rindu hidup kami juga bahagia. Bahagia mengasihi Tuhan, bahagia mengenal Tuhan, dan Tuhan yang mengatur hidup kami. Dan yakin kami percaya bahwa kunci kebahagiaan adalah terletak takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, apa yang kami miliki itu hanyalah bonus hidup kami dari Tuhan. Semua hidup karena anugerah Tuhan. Semua hidup karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami mau dituntun oleh firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan nama Yesus saja yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mengenai bahagia, begitu banyak orang yang memerlukan itu. Tetapi banyak orang yang tanpa sadar kebahagiaannya ditarik oleh keinginan dunia, atau hanya hura-hura, hanya pesta pora, hanya ingin menyombongkan dirinya. Tetapi bukan yang saya maksud adalah salah mereka yang memiliki harta yang melimpah, uang yang banyak. Tidak salah. Tetapi banyak orang merusak hidupnya karena keinginan-keinginan yang tidak pernah puas. Karena manusia memang tidak pernah puas. Jadi kebahagiaan yang kita mau, ini kuncinya, terletak pada firman Tuhan. Dan saya akan bacakan kitab Mazmur 119 ayat 1-11. Judulnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut firman, kebenaran. Ini loh firman yang kita baca. Berbahagia orang yang tidak bercela. Siapa sih yang tidak berdosa? Saya pun orang berdosa. Tetapi Tuhan mencari orang yang berdosa. Dan Dia akan memberikan, Dia akan menuntun kita lewat kebenaran firman, lewat Roh Allah itu sendiri. Sehingga hidup kita, hidup yang diubahkan, hidup yang berbeda. Yang dulunya kita belenggu dengan segala macam-macam dosa, kita diikat, dibelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan kebiasaan, tabiat, karakter yang buruk. Tetapi ketika kita mengenal Allah, Yesus Kristus, lewat firman-Nya, kita mengalami perubahan. Dan memang perubahan itu ada proses. Tetapi perubahan itu menunjukkan suatu kepastian, keyakinan, sehingga kita ada di dalam Dia. Artinya bahwa semua orang tidak luput dari
hidup yang bercela. Tetapi saat ini kita diingatkan oleh firman-Nya, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, murni apa adanya. Memang sulit secara daging, tetapi kalau kita dituntun oleh firman, kita dituntun oleh Roh Allah, tidak ada yang sulit bagi Dia. Dan hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat adalah kebenaran. Berpeganglah apa yang Tuhan katakan, bukan yang manusia katakan. Karena ada dua perkataan manusia, membangun atau menjerumus saudara ke lubang maut, jurang maut, yaitu iblis. Ada dua perkataan manusia, tetapi perkataan Tuhan, percayalah, peganglah perkataan Tuhan. Ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah kita yang berpegang dengan peringatannya, di mana hidup kita dituntun memiliki karakter sorga, karakter Bapa sorgawi, karakter Kristus, sehingga mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, kita sudah pikir panjang. Kita tidak mau lagi. Kita tidak mau dijebak lagi. Kita tidak mau hidup dengan hal-hal yang hanya memuaskan keinginan-keinginan nafsu daging. Memang saudara, contoh perbuatan dosa. Saudara merokok, saudara hidup dalam perzinahan, saudara hidup dalam pesta pora, mabuk-mabukan, narkoba dan lain sebagainya, memang kelihatannya menguntungkan, mengenyangkan kita, memberikan kita seolah-olah kepuasan, seolah-olah memberikan kita kenikmatan. Tetapi tahukah saudara, semua perbuatan itu akan menjebak hidup saudara, akan menjerumuskan hidup saudara. Yaitu bisa saja saudara masuk penjara karena kesalahan-kesalahan yang saudara perbuat, atau saudara menderita karena upah dari perbuatan kita, menderita sengsara, dan itu akan berkepanjangan. Tetapi ini alamat yang tepat. Yesus menerima kita apa adanya. Selama saudara berserah penuh pada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, terimalah Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Apakah Tuhan menyelamatkanku? Apakah Tuhan mengubahkan? Saya percaya Tuhan siap mengubahkan hidup saudara. Tuhan siap menyembuhkan saudara. Tuhan siap memberikan hidup yang baru, hidup yang berharga, hidup yang bernilai. Bukan hidup ukuran dunia. Mari saudara, datang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Hamba Tuhan hanyalah alat, hanyalah pertukaran informasi, pengertian-pengertian firman. Tetapi kuncinya adalah terletak di dalam diri saudara. Mari berpeganglah pada peringatannya, karena peringatannya itu akan membuat kita bahagia. Dan carilah Dia dengan segenap hati, bukan karena agama. Oh, agama saya Kristen. Tidak. Tetapi cari Dia dengan segenap hati. Karena kata Kristen artinya adalah kita serupa dengan Kristus. Kita menjadi sama seperti Kristus. Itulah Kristen. Hidup beragama, yang arti Kristen adalah kita serupa dengan Dia. Hidup kita adalah suratan Kristus. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ya, ayat 3 ini tidak melakukan kejahatan dan juga hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Perbuatan dosa,
perbuatan, keinginan nafsu daging. Karena itu sudah ada sejak awal penciptaan manusia, jatuh ke dalam dosa karena iblis, karena kuasa kegelapan, dihasut. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, telah hancur gambar diri kita yang sempurna ini karena dosa. Tetapi Allah, Sang Juru Selamat Yesus Kristus, Dia datang dalam rupa manusia. Namanya Yesus. Jadi Dia bukan hanya nabi. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan sekedar rasul atau apapun namanya. Tapi Dia adalah Allah yang hidup, datang dalam rupa manusia. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa melakukan apa saja. Jadi jangan bimbang. Ini keyakinan kita. Datang pada Yesus. Kita tidak menyembah Allah kita banyak. Kita menyembah Allah yang Esa, Ehad, satu, unity dalam diri Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Satu hakikat. Dan kita akan melihat Dia nanti di sorga yang mulia, di hidup dalam kekekalan, kesempurnaan hakikat Allah. Ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Allah sendiri yang akan menuntun kita. Jadi bukan kekuatan daging kita, tetapi penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan, berserah. Dan kita melakukan bagian kita. Kita menerima kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, penebusan Tuhan di kayu salib. Dengan darahnya, dengan dagingnya Dia hancur untuk menebus kita supaya kita tidak dihukum kelak nanti di neraka. Tetapi orang yang menolak Dia, jelas hukumannya adalah api neraka selama-lamanya. Mari saudara, sadarilah, berserahlah penuh pada Tuhan. Pikiran kita, kekuatan kita sangat terbatas. Manusia kita ini rapuh. Kita perlu power, kita perlu kuasanya yang dari sorga. Kuasa maha segalanya ada dalam diri Yesus Kristus. Saudara pasti hidupnya bahagia. Ini kuncinya. Hidup yang bahagia adalah hidup yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 5, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, kepada janjimu, kepada perkataan firman-Mu. Ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Apabila aku berpegang menghidupi segala perintah-Mu, aku tidak mendapat malu. Malu di sini berbicara aku tidak mendapat celaka. Karena orang yang hidupnya dengan keinginan-keinginan nafsu daging, ujung-ujungnya akan celaka. Sangat bahaya, sangat celaka. Maka dari itu, petunjuk kebahagiaan hidup kita bukan terletak pada harta, bukan terletak pada kekuasaan, bukan terletak pada gelarmu. Tetapi jangan salah memahami, itu semua penting. Maksudnya adalah kita jangan sampai hidup disertai dengan hal-hal yang duniawi. Tetapi mari alami hidup yang bahagia di dalam diri Yesus, yaitu firman. Sebab ini kataan yang membangun. Ayat 7, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Amin. Sulit untuk jujur.
Tetapi dalam Kristus, saya yakin bisa mudah untuk hidup jujur. Mari latih hidupmu untuk tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan. Jangan selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Kenapa ya hidup mereka enak? Belum tentu, saudara. Kelihatannya memang enak. Tetapi saya yakin orang yang mengasihi Tuhan, apapun pergumulan saudara, hidupnya pasti bahagia. Ya, hidupnya pasti bahagia. Karena kebahagiaannya atas penyertaan Tuhan, atas kasih kemurahan Tuhan. Dia bisa melakukan keajaiban. Dia bisa membuka jalan, ribuan jalan. Saudara merasa pintu saudara sudah tertutup jalannya, tetapi Tuhan punya begitu banyak cara, ribuan cara untuk mengubahkan, untuk memulihkan, untuk memberikan harapan akan masa depan, akan hidup kita. Ayat selanjutnya, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ya, kuncinya adalah hidup yang jujur, hidup yang mau belajar. Selalu merenungkan, menghidupi, atau melakukan firman. Andalkan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Karena kita ini daging. Kita sangat rapuh dengan kenikmatan, keinginan, daya tarik dunia, daya tarik dosa. Tetapi karena ada hubungan dengan Allah, dengan Roh Kudus, maka Dia akan membuat kita menjadi orang yang berbeda. Ayat 8, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya, keputusan para pemazmur, penulis pemazmur, salah satunya adalah Raja Daud. Dia merasa bahwa dia tidak mau sampai Tuhan tinggalkan dia. Karena dia sudah meninggalkan Tuhan. Demikian kita juga, kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan bukan tidak beribadah saja. Tetapi meninggalkan Tuhan di sini kita sudah ragu. Kita sudah lupakan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita. Sampai kita melupakan Tuhan. Saudara boleh bekerja sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya penghasilan saudara. Tetapi kesibukan saudara bisa saja melupakan Tuhan. Sehingga saudara tidak lagi mencari Tuhan. Tidak lagi hidup bersama Tuhan. Tidak lagi mengenal Tuhan. Mencintai Dia dengan segenap hati. Kita sudah atur-atur Tuhan. Siapa kita? Kita ini manusia biasa. Yang sekejap, sedetik bisa dipanggil Dia. Nyawa kita diputusnya. Jadi saudara, hidup tidak ada yang tahu. Mari kita hidup mengasihi Tuhan. Kuncinya, maka saudara pasti bahagia. Sekali lagi, bahagiamu bukan diukur dengan hal-hal dunia. Bahagiamu adalah mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara hidupmu, menyertai engkau, bahkan membuat hidupmu jauh lebih berbeda dari orang-orang dunia. Ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Hidup untuk melakukan perkenanan Tuhan dengan menjaga, yaitu lewat firman. Apa yang kita baca, hidup kita dijaga. Kita tidak mau menyentuh, kita tidak mau hidup dalam kumpulan-kumpulan orang-orang yang menjerumus. Tapi kita menjadi pengaruh bagi mereka. Bahwa mereka sudah salah, mereka sudah tersesat jalannya. Kita datang mempengaruhi mereka. Jangan sebaliknya kita datang, kita terpengaruh dengan mereka. Saudara bisa membedakan. Ayat 10. Dengan segenap hatiku
Aku mencari Engkau. Saat ini Tuhan mencari orang yang dengan segenap hati. Tuhan tidak mencari orang-orang yang merasa dirinya hebat, mampu. Karena kemampuan, kehebatan, semua itu dipercayakan Tuhan, diberikan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri kita, dengan dada kita. Tapi semua kita sadar bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tidak ada rasa kesombongan. Semua anugerahnya, semua kasih setia Tuhan. Saya mengasihi saudara lewat kebenaran firman. Mari saudara yang mendengarkan channel ini hidup mengasihi Tuhan, bukan karena beragama. Karena banyak orang yang beragama tapi tidak mencerminkan kehidupannya Tuhan. Tetapi bagian kita bukan menghakimi mereka. Bagian kita adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan yang lainnya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan mengekspresikan hidup kita dengan harta kita, dengan uang kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita untuk menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik. Apa itu kabar baik? Ini kabar baik, firman-Nya. Dunia membutuhkan firman, perkataan Tuhan yang dipercayakan dalam diri saudara. Dan ayat selanjutnya, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara, kalau kita sudah menyimpang, pemazmur merenungkan, kalau kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan, kita pasti sengsara. Kita tidak merasakan kebahagiaan. Tapi dalam Kristus, sesulit apapun, sesukar apapun jalanmu, pemazmur berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau, gadamu, yang menghibur aku. Sebab Engkau sendiri, Allah sendiri, yang menolong aku. Tuhan Yesus selalu ada buat saudara dan saya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia hanya sejauh doa. Berarti hidupi doamu dengan segenap hati. Tuhan tidak melihat kata-kata yang indah. Tuhan melihat kata-kata yang tulus, yang keluar dari mulut saudara, dari hati dan mulut saudara. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Hidup yang bahagia adalah menyimpan janji Tuhan, percaya janji Tuhan, yakin akan janji Tuhan. Jangan ragu lagi. Sekalipun engkau belum melihatnya, engkau belum mengalaminya, yakin iman saudara. Karena pikiran kita ini terbatas, pikiran kita ini tertutup dengan keadaan sekitar, dengan kondisi yang ada. Tapi kalau janji Tuhan bisa menembus apapun, dan kapanpun Dia bisa lakukan yang tidak terduga. Mari saudara, saya undang saudara, saya ajak saudara hidup dalam kebenaran Tuhan, firman-Nya. Dan saya akan tutup dengan doa. Selamat hidup dalam kebahagiaannya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengajar kami
hanya orang yang berpegang pada firman, pada perkataan kami lakukan, kami hidupi. Kami adalah orang-orang bahagia yang selalu disertai Tuhan, yang selalu melihat keajaiban, pertolongan Tuhan. Kapanpun Tuhan sanggup menolong, mengubahkan, memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah atas saudara dan saya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.